Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama kami dalam program Jiplak. Ya, Jiplak ngaji bareng pelawak bersama saya. Orang yang istiqomah, sekali kecil tetap kecil, Fahri SMS, dan ditemani teman saya yang juga agak kecil. Iya, lebih gede sedikit nih. Iya. Tapi dua-duanya sama-sama pede. Pendek dikit. Iya. Dengan Bang Ustaz Hafiz Salim, oh saya? Iya dong. Iya, Ginanjar. Ginanjar. Ginanjar itu artinya gini-gini rajin belajar. Rajin belajar. Dan kebetulan alhamdulillah kita ditemani oleh narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Ustadz Bang Hafiz Salim, tepuk tangan buat beliau. Iya. Dengan sampingnya Dan udah ikuti matanya. Dan yang di sampingnya adalah Ibu Ustazah Yoke Ratna Komala. Assalamualaikum Ustazah. makanan yang buat Ustazah Yoke. Kalau Cantik. kalau melihat Ustazah adem ya. Iya. Oh, Lihat ini dia. ini masih adem, lihat ini loh. Panas ya. Gerah. Baik, kita untuk tema kali ini adalah tentang adab berbicara terhadap orang lain. Adab berbicara kepada orang lain. Karena kan kita karena merasa teman, jadi kalau ngobrol suka ugal-ugalan. Iya, karena bagaimanapun berbeda ya, ngobrol dengan manusia usia yang lebih muda, yang lebih tua, dan dia berbagai orang harus berbeda cara menghadapinya kepada kepada ustaz kan? Betul. Nah, yang lebih pasnya, mari sama-sama kita dengarkan Pendalaman materi. yang pertama kita beri kesempatan kepada Abang Ustazah Yoke Yoke. Ratna Komala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ustazah, terima kasih sudah. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah syarikalah mahmudatu wa alhamdulillah yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik. Terima kasih Jiplak. Alhamdulillah kita pertama kemarin ya ketemu sama Ustaz Hafiz Salim yang untuk mempersiapkan diri sidang S2 ini. Alhamdulillah. Kemudian Bapak pembimbingnya hadirnya, alhamdulillah. Bapak Haji Dr. Rudianto yang mau sidang besok lusa, insya Allah, alhamdulillah. Iya, semoga ananda adik-adikku datangnya sini membawa memberikan, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga silaturahmi kita terjaga, ya. Semoga Allah memberikan rahmat, hikmah, insya Allah. Iya nih, Bapak Salim tanya mencuplik katanya ya, amanat dari Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 katanya ya. Kalau diuraikan satu-satu nanti diambil ya, ambil satunya. Satu, Allah berpesan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ya. Satu, la ta'buduna illallah, jangan menyembah selain Allah. Dua, jangan ini dia jangan menyembah selain Allah. Dua, lihat dong. Dua, pesan Allah wabil walidaini ihsan. Karena berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini kasih kodenya begini ya, karena dekat sekali. Ketiga, wabil qurba. Kita harus berbuat baik kepada kerabat. Siapa di kerabat orang-orang yang terdekat dengan kita? Keluarga, saudara yang setiap hari ketemu ya. Ini harus berbuat baik. Kalau punya duit, punya ngobrol. Tiga ya. Empat, berbuat baiklah kepada anak yatim. Oke, punya anak yatim loh. Ustazah, saya mau tanya, berbuat baik kepada anak yatim, kalau kepada anak kecil? Saya anak kecil. Kan itu ciptaan Allah. Buat iya, orangnya kecil.
Hah? Padahal aku belum pernah. Hai, maksudnya tuh barokahnya gede, ilmunya gede. Iya, ikut-ikutan apa ikut-ikutan? Amalnya gede. Amalnya gede. Utangnya juga gede. Iya. Lanjut. Barang-barang antik di Ya. rumah. Kelima, Kelima. kita harus berbuat baik kepada fakir miskin. Ya. Tapi kan Wajah kami bahwa masa kini itu bukan masa sekarang, tapi masa kini itu harus menyayangi, harus berbuat baik kepada fakir miskin. Yang keenam, waktu linasi husna. Berbicaralah yang baik kepada manusia. Berbicaralah dengan ucapkanlah yang baik kepada manusia, alias kalau bicara kata-katanya yang baik kepada manusia. baik. Kan 8 ya, itu kan keenam ya. Yang ketujuhnya akhiri sholat, dirikanlah sholat waktu zakat dan tunaikan zakat. Itulah 8 macam amanat Allah untuk kita kerjakan. Yang kenanya dengan jiplak nomor 6. Wakulu nasi husna, berbicaralah kepada manusia dengan baik. Itu ya, itu cukup lah ya. Semoga kita dapat mengamalkan. Amin, amin. Begitu, Ananda. Terima kasih Ustazah Yoke Ratna Komara yang singkat sudah menyampaikan 8 poin penting, tapi kalau di lingkungan seniman komedi itu lebih ke nomor 6-nya tuh. yaitu Padahal kan mentang-mentang kita akrab, kadang sama yang lebih tua ngomongnya, Bray, coy. Padahal itu gak sopan ya. Tetap. ya, Tapi mungkin dunianya lain. Kalau Memang beda. Saya dunia tuyul, dengannya dunia nyata. tetap dengan gaya bicara dengan apa style masa kini Style, tetap enggak, aku ngerti style. Hah? Style itu apa sih? style saya tahu Style. style 3 bulan Itu sekali. Itu sekali. penampilan. Penampilan. masa kini tapi tetap tidak keluar dari real hadis sunnah Rasulullah. Tapi Betul. emang penampilan itu bisa mempengaruhi tata bicara? Kita dengarkan berikutnya apa yang disampaikan oleh yang akan disampaikan oleh Ustaz Salim. Ini perempuan. Kalau perempuan namanya ustazah. Kalau laki namanya ustaz. Kalau perempuan meninggal namanya almarhumah. Kalau laki meninggal namanya almarhum. Kalau banci aluminium. Ya, artinya bagaimana mau Bapak bicara sesak dengan teman, bagaimana bersahabat dengan orang lain. Lebih lengkapnya kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafiz Salim. Baik, Karena Baik, sebelum Ustaz Hafiz Salim menyampaikan, kita nanti akan lanjutkan tetap di Jiplak. Silakan pada ibu saja. baik. Terima kasih buat ini kan di sini. Iya, enggak udah. Ini repot amat ya. Iya, Bentar, Pak Ustaz Hafiz ini Iya. kan sebelum mulai mungkin agak haus, biar saya panggil dulu Oh, iya. ini. Mas Sayang, ini staf khusus majelis Oh, iya. pengajian pelawak. jadi ada staffnya juga ya. Oh iya dong, ini kan Mas Yayan. Coba telepon dulu nih. Mas Yayan. Nah, pegang mic-nya. Iya. Malah disodok. ini Mau tanya, ini kita ada tamu. Tanya mau pesen apa? mau pesan apa tanya? Udah tahu? Saya pesen tanah 120 meter yang bagian hook. Jadi pesannya itu aja. Ngomong-ngomong ini mau jangan Pesan minum aja, minum nih gak ada apa-apa. Oh, iya. Minum. Iya, minum. Kamu kayak begitu. Lu saja tanya dulu mau minum apa. Masalah juga. ngobrol apa? Nah, 1.500. ini malah ditarikin. Ambil susu, Ya. jangan lupa. Ya, lanjut. Baik. Ya, silakan Ustaz Hafiz
Salim. Mohon izin, saya bersyukur banget pada kesempatan siang hari ini diapit oleh ibu yang cantik dan host yang antik. Nah, udah datang. Susinya mana? Udah jelek otak diecer. Ini undangan kita juga. Itu ini untuk menjamu. Ketemu di sawah tadi kita mandi. Baik. Bu, sehat. Kalau sakit di rumah dong ya. Tapi kelihatan ibu ini wajahnya wajah-wajah orang-orang sehat. Wajah-wajah wah. Sibuk amat ya. Iya biasa. Bang Ustadz Hafiz saya baru lihat loh susu warnanya bening. Emang gak disiapin. Tadi kelamaan di belakang, tadinya kopi. Oh tadinya kopi. Kopi kelamaan di belakang berubah jadi putih. Oh bisa begitu ya. Oh Pak, yang minta susu kan tuan rumah, saya buat baik. Ini nggak usah diturutin. Gak usah diturutin. Nggak apa-apa. Ya. Sebentar Mas Yayan, saya mau tanya. Ini ada diskriminasi atau gimana? Kok gelasnya ada yang tinggi, ada yang ceper? Menyesuaikan sama. Iya, iya. Ya. Mana dilanjut? Enggak, tadi namanya nggak adil. Kenapa gelasnya ada yang kecil, ada yang gede? Kan harusnya bisa. Ini gara-gara gelas gua nggak ngomong-ngomong. Panadol. Panadol. Itu yang dipersilakan. Kalau persilakan bukan panadol. Apa? Mixagli. Tafadol. Oh ini diganti. Waktu saya tinggi namanya panadol. Ya. Kamu ini kayak kan mukanya. Dodol. Iya, senang banget. Dodol. Ini. Enggak ini airnya saya boleh nunggu Ya. nggak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam dengan semangat pulang dari sini dapat duit ratusan juta. Sahanunak merek. Kami yang dibedas deh. Siapa yang mau ngasih? Tapi kita nggak tahu ya Bu ya. Hasil takwa kita hari ini, duduk kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tahu, siapa tahu pulang dari sini benar-benar Allah hantarkan rezeki yang banyak. Emang mau dikasih sama tuan rumah? Ini dia, kita juga lagi mikir. Duduk dulu. Oh iya. Saya duduk Soalnya dulu saya ya. dari tadi dilihatin sama Ustadz Izan aja nih, Masya Allah, Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya udah duduk nih. Duduk yang sopan. Duduk yang sopan. Baik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersyukur hari ini bisa jumpa dengan ibu-ibu yang kelihatan dari wajahnya seperti wajah-wajah orang-orang yang gak punya masalah. Amin. Aminnya kayak gak yakin. Mau bilang amin, masalah banyak. Gak diaminin doa gitu ya. Bu, Allah itu gimana prasangka hambanya? Iya. Kalau ibu aminnya nggak yakin, nanti masalah tidak akan hilang. Coba Iya. ditanya lagi. Jadi Pak. mudah-mudahan hadir ibu di sini dan ibu melihat kita semua, insya Allah masalahnya hilang. Amin. Dan kita yang di panggung baru punya masalah ketika lihat ibu. Tapi bisa diselesaikan. Ibu kira-kira seneng nggak kalau punya temen yang ngomongnya suka nggak ngenakin? Punya tetangga yang ngomongnya suka nyelekit ke hati? Nah berarti udah jelas kalau punya teman, kalau punya tetangga, kalau punya saudara yang ngomongnya kagak ngenakin hati, pasti kita bakal kagak enak, betul nggak? Sedangkan kita kudu ngejaga, bukan cuma urusan kita sama Allah, tapi urusan kita kepada manusia. Kan jelas bahwasannya dalam hidup kita disuruh berbaik hati, kita suruh menjalin kebaikan. Hablum minallah, hablum minan nas, betul nggak? Makanya nggak cuma sekedar menjaga sholat kita, nggak cuma sekedar jaga puasa kita, nggak cuma sekedar kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan zakat dan lain sebagainya, tapi kita juga diperintahkan
untuk menjaga kebaikan kita, menjaga hidup sosial kita kepada orang lain, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita. Alhamdulillah. Ini namanya hablum minan. Iya, apalagi kalau melihat ibu-ibu sini mah kelihatan banget ibu-ibu yang selalu menjaga lisannya. Karena bagian dari orang-orang yang beriman dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun bahwasannya bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntung buat orang-orang yang beriman. Siapa dia? Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi orang yang menjaga kehusuannya ini bagian dari orang yang beriman. Dan selanjutnya orang yang mau meninggalkan baik perkataan maupun perbuatan yang sia-sia, yang eluh-eluh, sia-sia, eluh-eluh. Oh sia-sia begitu. Ya sia bahasa Sunda. Sia itu bahasa Sunda. Kamu. Sia itu artinya apa kalau bahasa Jakartanya? Ente. Kamu berarti kalau sia-sia. Kamu. Jadi menjaga perbuatan ya. Lulu. Iya sia-sia lulu. Sebentar Bang Ustaz, tadi saya ngerti, sekarang saya agak ngebul. Tapi yang saya tahu sia itu artinya sakit, izin dan alfa. Oh, SIA. Iya. Sakit apa? Jadi kita harus menjaga lisan karena keselamatan seseorang juga bergantung bagaimana dia menjaga lisan. Kita ini diciri menjadi orang yang beriman salah satunya dengan kita bisa meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Mudah-mudahan hari ini kumpul kita dinasehati, dan nasihat ini bukan buat kita aja, kita sampaikan kepada anak-anak kita. Karena saya ingat sebuah lagu yang berjudul Jang. Masih ingat lagu Jang? Tahu lagu Jang? Dan yang mana, Jang? Jang, hidup teh tergampang. Gitu. Tahu? Kita nyanyi Tidak cukup bareng-bareng ya. dilakon, tidak cukup di pikiran, bari di lakonan. Ini karena lagi di Sunda, coba AA tolong artiin, karena AA nih asli Garut karena kelahiran bersama bareng dengan domba Garut. Maka boleh aing tiga domba, ampun. Ini pesan buat kita semuanya supaya apa yang dengar lagu ini jadi nasihat. Contoh, ikutin artiin ya. Oh, ini lirik tapi syarat makna. Syarat makna. Jangan Hidup teh teu gampang, hidup itu tidak gampang, teu cukup di pikiran, tidak cukup dipikirkan, bari kudu dilakonan. sambil harus dijalankan. Jangan tepuk tangan dong Bu. Jalan kehidupan, Jalan kehidupan kesepanjang datang, tidak selamanya datang. aya udun jeung tanjakan. Ada turun dan tanjakan. Ih, luar biasa. Biasa di luar. Kudu sabar dina kurang, Harus sabar waktu kurang. ulah nepak dada beunghar. Jangan nepuk dada walau kalau kaya. Salawasna kudu syukur, Selamanya harus bersyukur. eling kudu maha agung, Ingat pada yang kuasa. kade hirup jadi kufur. Awas hidup jadi kubu. Nah, tepuk tangan Bu. Saya nggak sia-sia bawa translator. Nah, ini baru. Iya, Oh. udah disiapin. Iya. Siap. Sok. Besok. Luar biasa. Ya, oh, makasih Mas ya. Atur nuhun. Ini saya mau lanjutkan. Ya, lanjutkan. Lanjut. Lanjut. Yang Sing jadi jalma hade, biar jadi orang baik, sing jadi jalma gede, biar jadi orang besar. berharta bejembar hate. Banyak harta, besar jiwa. Dan kemana Jang? Mana sih? Kalah dinding sih Ini lagu. Hah? Kenapa manggil sudah? Oh ini lah.
baginya. Enak ini waduh. Hujan. Nah, sare mana? Saya kayak di Nina Bobokan. Nyobat sareng ahli tobat, Berteman dengan ahli taubat, galip sareng para kiai, dekat sama para kiai. hirup geuna kuah gongsir gingsir, Itu saya tidak tahu, orang aya anu ngageuing, sama juga tidak tahu. masa salah menggang lengkap. Apalagi yang itu sama sekali tidak tahu. Sebentar, itu artinya Enggak, emang nggak tahu saya. nggak usah diartiin kalau nggak tahu. Saya pikir Kirain artinya. artinya kok bagus ya Bu ya? Itu susah, bahasa Sunda sastra ya. Wah, berarti saya gak percaya kalau Wah. Alvin Anjir orang Sunda. Nih. Ini pasti orang Sunda palsu. Lihatnya enak nih. Sing pintar tur bener, sing jujur bohong, ulah nyarikan panggung, ngarahi wadah ulur, rasa utang lampah. Kan disuruh artiin, kenapa jadi lu pada ngegendah? Artiin, ini maknanya bagus. Enggak. Coba sing pinter tur bener, sing jujur tang bohong, ulah nyanyikan panggung, ngarahi wadah. Ditanya begini, hayang kawin, hayang kawin. Ini satu apa? Tapi itu jadi pesan buat kita supaya kita juga mengingatkan lagu ini, kita ngingetin kepada semua yang hadir, dan tentunya kita bisa ngingetin buat anak-anak kita bahwasanya hidup itu nggak mudah, hidup itu nggak cuma dipikirin tapi harus dijalani. Mungkin itu. Siap. Ya, baik. Sekali lagi tepuk tangan buat bintang tamu kita. Buat kita. Bang Ustadz Hafiz Salim dan Ibu Ustazah Ustazah Yoke Ratna. Ratna Komala. Dan sebagai penutup kita akan panggilkan guru kita untuk menarik garis kesimpulan kepada yang mulia. Kita akan persilakan kepada para jemaah untuk bertanya. Oh bertanya, oh ya, Iya. dalam sesi tanjakan, tanya jawab dadakan. Ya, silakan itu Bu duduk. Iya. Udah masak? Belum, saya tanya udah. Heh, malah curhat. Ibu udah bikin. Alhamdulillah akhirnya pada kesempatan jiplak kali ini AA bisa menemukan jodohnya. Ini bintang tamu yang mau bertanya. Oh, mau nanya. Nama saya Anissa Novianti. Ya, Panggilannya siapa Bu? Anissa. Ya, Jangan yang nanya saya, kok nggak ada persona. saya dari Cinangkalande. Kesini naik apa? Oh naik kereta. Ya silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya, gimana caranya menghadapi tetangga yang mulutnya nyinyir? Jadi Coba gimana? bilang bilang Bu pertanyaannya. Saya mau bertanya, bagaimana menghadapi tetangga yang mulutnya nyinyir? Jawabannya ibu pindah rumah. Kan nanya sama Bu. Ini pertanyaan ini yang jawab siapa? Juga. Pak Ustadz, sama Ibu dulu. Ibu gimana tuh Bu untuk menghadapi tetangga yang mulutnya nyinyir? Jadi tadi Kak Salim bilang pindah dari situ, atau tetangga itu suruh pindah. Ya itu bukan solusi kalau kata Ustadz Salim ya harus pindah rumah kan biayanya besar sekali. Satu yang kolibakul sabit koli ala dinika wa ta'atika. Berdoa kepada Allah semoga orang itu dibilang kembalikan hatinya menjadi baik kepada kita. Ya. Dua, kita harus selalu berbuat baik sama dia. Tapi kan dia jahat Bu sama kita. Iya, Rasulullah aja pemaaf. Kita kan harus belajar akhlak dari Rasulullah, pemaaf ya. Maafin aja.
Ya maafin dong. Maaf ya. Suka nyakitin ya kamu ya? Maaf ya. Suka nyakitin kamu ya? Enggak apa cuma suka usil. Jadi kedua, satu ya, kami mohon doa kepada Allah dulu, mohon dibalik-balikan hatinya menjadi baik, hilangkan kebenciannya. Kedua, kita harus berbuat baik, kirim apa kek? Sama orang yang jahat. Iya. Dingin hati. Iya. Kan Rasulullah aja diludahin tiap pagi ya, kalau mau ke masjid. Nggak taunya ngeludahinnya sakit, didatangin, udah didatangin. Orang yang menengok pertama Rasulullah adalah orang yang meludahi dia. Subhanallah. Rasulullah diludahin, tapi Iya, tapi lagi samperin. pas yang ngeludahinnya. Coba kalau kamu diludahin, Kalau kami diludahin tiap hari jadi bangke. kita Jadi diludahin. sabar ya, innallaha tadi sabirin ya, insya Allah. Besi aja yang berat, yang kuatnya. Tapi kalau didoain mah dipanasin bisa jadi menter. Insya Allah orang yang keras hati, orang yang keras kepala, insya Allah dengan doa bisa luluh. Asal kita juga berbuat kebaikan kepada dia. Subhanallah. Jadi jangan dipanasin, Bu ya. Kalau dipanasin langsung jalan bahasanya. Itu motor. Ayo Bang Ustaz Hafiz. Ya Ibu, Nyinyir nih. kalau ada orang yang nyinyir sama kita, Nyinyir. pertama, oh nyinyir bukan yang buat ngelatih. Itu ngisi. Itu ngisi. Iya. Jadi kalau ada yang nyinyir sama kita, pertama mungkin bisa jadi kita harus introspeksi dulu. Di mana sebetulnya letak dia bisa nyinyir sama kita? Apakah ada kesombongan dari diri kita, atau ada tindak tanduk kita yang menyebabkan orang lain jadi nyinyir sama kita? Saya nggak ada tanduk Pak Ustaz. Maksudnya itu tindak tanduk adalah perbuatan, tingkah laku, itu tindak tanduk. Jadi kalau seandainya saya kayaknya agak seperti ini, mungkin orang jadi nyinyirin saya. Tapi kalau seandainya kita sudah berjalan di posisi yang benar, melakukan kebaikan sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi dan tentunya apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, tentunya berarti kita kembali lagi tadi sudah disampaikan, sabar menghadapi orang seperti itu. Karena kalau ibu dalam bertetangga pasti bakal ketemu ada aja orang yang seperti itu. Tapi kalau cuma satu yang ngomong begitu, berarti masih ada belasan puluhan orang yang masih suka sama ibu. Jadi jalanin saja selama ibu percaya dan yakin bahwasannya itu adalah sebuah kebaikan, dan setelah itu doain apa yang dikatakan ibu. Semoga hatinya bisa berubah dan hatinya bisa menjadi lembut dan hatinya bisa mau menerima untuk bisa berjabat tangan, bisa dekat dengan ibu. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Bagus Ustaz. Apa Ibu udah puas? Kalau belum, tanya dulu Ibu udah puas? Sedih karena pertanyaan. Saya takut. Kenapa? Di atas kepalanya ada jarum betul, jangan-jangan kuntilanak. Itu emang gitu buat nempelin itu. Oh buat nempelin Bu. Ya, bilang ya. Ada jarum betul. Ya kalau Ibu. kalau Ibu. Oh, alhamdulillah. Dapat. Ya, Bu, terima kasih ya. Kalian nanya aja Bu. mas. Ibu, tapi puasan Bu ya. Kalau belum puas nanti dipuasin sama suaminya di rumah. Aduh, penanya berikutnya kami persilakan. Ya, Begitu dapat. tadi Ibu Langsung naik. Wow. naik Ibu. Ya, Ibu naik ke puncak gunung, ke Gunung Menyang. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Enda dari Ciampea. Tadi disebut di Ciampea. Alhamdulillah saya mau bertanya. Punten ya kasus sebelumnya ya Bu Haji semua. Punten banget ya, ini kan masalah tentang jiplak ya, Jiplak. tentang pelawak. Ya. Digarisbawahi dulu ya. Ya. Kan kalau kita orang Sunda itu emang suka bercanda, Suka bodoh. suka bodoh. Sedangkan pelawak itu punten dalam cara mencapaikan dakwah, dia kan selalu main membuli. Bener. Punten ya, sini. Saya panah aja dia, gue mah pendek atau semampai, saya kata sampai. Misal ya, misal. Terus kalau bagusnya, orangnya sih bodoh amatan, bodoh teling, tapi kalau ngebaperan, nah itu
bagaimana adabnya. Soalnya saya sendiri orangnya suka ngejeplak. Nah, saya takutnya terkadang ucapan saya itu menyakiti perasaan orang, tapi dia tidak berani ngomong. Kan maaf, ada tanda kutip julid ya Bu ya. Julid. Nah, julid. Tapi di mulut memanis, di belakang ngomongin. Nah, masih mending punten-punten. Saya ya Bu yang nabrak orangnya. Tapi sama saya takut, saya alhamdulillah tidak punya musuh. Jadi sama-sama emang. Seru jadi seru. Iya deh, seru. Jadi punten pisan ya. Jadi saya bertanya mewakili diri saya sendiri karena saya sama orang, maaf ya Bun, sama Bunda juga karena saya kurang adab ya gitu. Kan yang lebih sepuh itu harusnya kita waktu ngomongnya baik-baik, tapi saya nggak bisa ya. Hei, kemana? Hah, gitu deh ya. Jadi karena astagfirullahaladzim, saya tarik ke sini banyak orang ngomong gitu. Itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, nunggu sini dulu. Oh, ibu main kabur aja. Silakan Ibu dijawab dulu oleh saja iya Ben. Ya, Nenda dari warung-warung saya. Alhamdulillah itu kita tadi kata Ustaz Salim harus introspeksi. Jadi kita juga ngomong jangan semaunya kita doang gitu. Nah, itu dia. Ulah kalau Sundanya ulah paduhai wae. Gak tau orang mau sakit mau kagak gitunya. Nah kita harus pikirkan. Disitulah kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling sopan dan santun di situ ya dikata-kata. Tadi kan ada pesan di Al-Baqarah ayat 83 bahwa waqul linnasi husna, berbicara kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Ya betul, Tidak menyakiti. betul Bun. Kita kan niatnya tidak maaf dalam semua amal kita amal dunia tergantungnya. Kita kan tidak menyakiti, gitu. Tapi kenapa orang itu sensitif? Oh Ya kan kadang ya kata maaf aja lah apa ya maaf ya Besti kalau kesinggung. baik lanjut Ustaz. Baik, itu luar biasa Ibu pertanyaannya. Dan kalau Ibu memang bilang Ibu itu nyablak, sebetulnya nggak usah disampaikan karena kita udah bisa melihat secara langsung kecablakan Ibu dan itu terbawa di panggung ya. Alhamdulillah. Tapi memang kita ini kan berharap menjadi orang-orang yang bertakwa yang wajah ya. Karena di Al-Quran juga dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan berucap kalimat yang baik-baik. Nah tentunya ini harus bisa dibedakan. Bisa dibedakan antara kita sebagai pekerja seni komedi dengan ibu dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ini kalau bicara nyablak, bicara sering ngebully, menghina dan lain sebagainya, ini adalah pekerjaan kami. Tapi di samping kita menghina dan ngebully, ada kebaikan sebetulnya. Dari siapa? Dari orang yang dibully. Kenapa? Orang yang dibully dalam sisi komedi, ataupun dalam sisi saat kita ngelawak, orang yang dibully itu biasanya cepat naik. Contoh, Bang Komeng dengan Bopak. Bopak ini adalah orang yang dibully, tapi dengan dibulinya Bopak, alhamdulillah dia Bopak jadi terkenal. Olga saat sama Komeng dibully, tapi dia jadi naik. Kemudian ada Adul saat dicengin, saat dicela, saat ini ternyata ada keberkahan dari apa yang dilontarkan sama Bang Komeng kepada Adul. Ternyata Abdulnya jadi naik. Kalau seandainya itu bisa menjadikan orang naik secara harkat yang kita lihat, martabat yang kita tahu, berarti itu ada kebaikan dari sisi kita sebagai komedian. Cuma mungkin cara kita menyampaikan, orang lain yang melihat juga sudah tahu kita ini komedian. Apa yang disampaikan mereka sudah paham. Oh yang ngomong Komeng, oh yang ngomong A.A. Ginanjar, oh yang ngomong adalah Denny Cakur dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dalam kehidupan bermasyarakat, jangankan ibu, kita pelawak juga jaga lisan. Tidak segampang kita komentar kepada teman dan sahabat kita. Tapi ketika dengan orang lain, ketika dengan tetangga, nggak mungkin AA dengan tetangga menghina, ngecengin dan lain sebagainya. Karena itu akan berdampak buruk kepada kita juga. Tandanya kita tidak bisa menjaga lisan kita. Tapi kalau seandainya kita dengan sesama teman, ibu bisa lihat
Kalau ibu kira, oh ini enak nih karena ibu udah akrab banget, main ceng-cengan, mungkin silahkan saja. Cuma mungkin kita tetap harus jaga perasaan, kita harus tetap jaga lisan, karena ini adalah yang diarahkan, ini adalah yang dianjurkan oleh Allah dan juga tentunya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahannya. Siap. Baik, terima kasih Bu. Kayak gini kan, misalnya Aa nggak mungkin ujung-ujung langsung nyela ibu karena kan baru kenal. Baru kenal. Iya kan, nggak mungkin. Abang paling-paling cuma sebatas bercanda. Nah, waktu kan tiba-tiba saya pulang, ayo antarin saya pulang. Itu Tapi belum ada saya. Nyanyi yang sampai itu contoh. Apalagi itu silakan apalagi. Udah. Ini malah mau gibah. Udah. Terima kasih Bu. Baik ibu, terima kasih. Alhamdulillah ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita kalau Sebentar Bu, sebelum Bu turun Ibu bilang dulu. Jiplak, gimana coba? Jipat, ajib. Bener, ajib lah. Ayo, 1, 2, 3. Jipat, ajib. Terima kasih tepuk tangan buat Ibu. kasih, Masya Bu. Allah. Ya, Si ibu yang dikasih 50 ya. Ibu kan yang dikasih 50. Kameramen kita yang ngedesi. Tenang Bang Asep. nanya kalau gitu nanya. Semua udah ada porsinya. Kalau nanya aja 50, apalagi yang berdiri depan kamera 25. Ya, Baik. baik. Halo. Ya, tentunya Udah 2 itu. pertanyaan ya. Terima kasih. Ya, ini udah 2 pertanyaan. Berarti udah waktunya kita di penghujung acara. Ya. Kita akan panggil guru kita untuk mengambil kesimpulan apa aja tadi yang sudah kita bicarakan, kita bercandain, biar ada hikmah garis menang merahnya. Iya. Baik kepada guru kita Guru kita yang Ustaz mulia, ini biasanya Ustaz. kalau mendatang hujan harus ada beliau dulu. Karena namanya adalah Ustaz Jakal Gede. kepada yang mulia Ustadz Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Safwan alias Ustadz Jaka Gledek, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Jadi inti daripada yang telah disampaikan tadi adalah akhlak ya. Akhlak. Pertanyaannya kepada siapa kita harus berakhlak? Jawabannya kepada 3 kita harus berakhlak. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah tusyrik billah. Jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada siapa kita harus berakhlak? Akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, dari mulai hewan, tumbuh-tumbuhan. Makanya Nabi ngajarin itu, ya. Wa idza kalau kalian sembelih hewan, maka pisaunya asap biar tajam. Kenapa? Supaya hewan yang kita sembelih rasa sakitnya nggak terlalu lama. Mau goreng ikan jangan langsung digoreng. Iya, jangan langsung digoreng lah, ya. Apa namanya? Digetak dulu palanya sampai mati, baru dikrok, disiangin. Dan disiangin baru digoreng. Ya. Iya, jangan langsung digoreng. Ikan itu digetak dulu palanya sampai mati, baru dikrok. Nanti kalau Bang Pandi masuk angin, ya, digetak dulu. Jangan langsung dikrok, getak dulu palanya sampai mati. Baru digoreng. Siapa mau makan daging dia? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdu ya maulana ya ma'bud ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ya mughniya kulla faqir wa ya muqawwiya kulla dha'if wa ya ma'mala kulla makhir yasir alaina kulla asir wa taysina yasir wa anta alimu biha wa basir wa bij'alni muqima salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya latifan lam yazal untuk bina bima nazal innaka latifun lam tazal untuk bina wal muslimin rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru kita Bapak Kiai Jaga Gledek yang sudah memberikan rangkuman dan penutup doanya kepada kita. Ya, gimana? Sudah bisa acara acara Jisma pada bersama pelawak pada episode kali ini. Kali ini kita akan jumpa lagi dalam konten diklat-diklat berikutnya. Tetap bersama kami di Jiplak Ngaji bersama pelawak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.